Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi faradal hajja 'alal mu'minina liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في محكم كتابه وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا صدق الله العظيم وصدق رسوله. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatizah, para tokoh sesepuh masyarakat, hadir di sini para guru-guru kita tadi yang sempat menyampaikan kata sambutan, Al-Ustaz Dr. Riza Pahlevi sebagai Ketua MUI Kota Palembang. Juga di samping kami ada Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Nur Nungci, ada Kiai Haji Syairozi SHM Hum. Itu di depan kami ada Kiai Haji As'ad Kiai Balkhi. Kalau agak kepanasan ngali ke tengah tak apa-apa Ustaz, agak sejuk ya. Ada Ustaz Nabil Idris ya. Ini salah satu dai muda yang jadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan dapat menjadi penerus ya, yang mensyiarkan nilai-nilai Islam ya, di Kota Palembang. Juga ada Ustadz Jamiluddin yang jadi MC. Kalau udah aku sebut, aku udah dipanggilnya lagi ya. Kita doakan juga beliau pada saatnya diberikan juga kesempatan oleh Allah untuk berhaji dengan keberkahan yang tadi sama-sama kita telah bertalbiyah. Di depan kami ada orang tua kami, Ayahanda Haji Mukhtar Lutfi ya, ada Pak Haji Amri Sam dan banyak yang lain. Ustadz Syairozi kalau ku sebut ke sikok-sikok ngabsen aku namanya pagi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahibul bait, sahibul hajat, Ustadz Sabtuddin beserta istri, juga beserta Ananda yang akan melaksanakan ibadah haji, insyaallah akan berangkat dari rumah tanggal 6 yang akan datang, tepatnya hari Selasa pagi, untuk menuju ke asrama haji. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dikaruniai nikmat, kesempatan, kesehatan, dapat meringankan langkah untuk memenuhi undangan sahibul hajat dalam rangkaian walimatus safar. Mudah-mudahan kesyukuran dan kehadiran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, allazi turja syafa'atuhu min yaumina haza ila yaumil qiyamah. Pada para keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman tanpa terkecuali. Kita yang hadir pada pagi hari ini, baik ibu-ibu yang di dalam, bapak-bapak yang di depan, yang di bawah tenda, yang masih berkelakar, yang berkipas, yang masih sibuk mecin HP. Mudah-mudahan tanpa terkecuali pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita dengan barokah salawat ini menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Sabtuddin dan keluarga yang sejak beberapa waktu yang lalu setengah ngagang nih Pak beliau nih barangkali. Pokoknya aku tak tahu menau Ustadz,
Taunya minta diejo ke, minta diselo ke, jangan tidak hadir, ceramah dikit jadilah. Begitu Ustaz Sabtudin ngomong dikit, tahu-tahu MC lah berubah cerita pula. Nah, jadi sebebasnya sampai Pak Ustaz capek. Jadi judulnya As-Saro Warrengko. Ya. Kami berbicara di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Karena di sini banyak guru-guru kita yang hadir, tapi cuma sekedar ngabul ke hajat, nyampaikan harapan daripada sahibul bait. Dan kami yakin beliau ini insya Allah untuk bekal ilmu mudah-mudahan sudah cukup Pak. Ya. Tapi pada saat ini barangkali tidak salah kalau kami niatnya cuma sekedar untuk mengingatkan kembali. Sebab ibadah haji ini Bapak Ibu luar biasa Pak. Baru cerita Ustaz Sabtudin lah sudah nahan nangis Pak. Apalagi kalau sudah sampai ke sana. Ibadah haji ini Ustaz Sabtudin bagian ada wong Bapak Ibu lahir dari kecil di pucuk duit jadi anak wong kayo Pak. Sampai mati tidak pergi haji. Ya. Ada wong Bapak Ibu hadirin sekalian bergelimang materi, pangkat dia punya, jabatan gelar dia punya Pak. Bahkan sudah berniat Bapak Ibu, tapi takdir Allah menentukan dia tidak sempat untuk berhaji. Macam-macam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan manusia itu tidak berhaji, ada baik sebabnya, Pak. Lah senang-senang Bapak Ibu nak berangkat haji, tahu-tahu gejala Covid, urung berangkat haji. Ya, ini asbab. Ya. Begitu juga orang yang secara kasat mata kita anggap orang ini tidak mampu berhaji, Pak. Tapi takdir Allah mengatakan lain. Ada jalan, ada cara bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah haji. Tidak sedikit orang-orang soleh Bapak Ibu. Tengah malam mereka bangun, mereka bermunajat, solat, menadahkan tangan, netes ke banyu mata Pak. Hebat kerinduan dia untuk menatap Ka'bah, untuk kepengen tawaf di Baitullah. Tapi sampai meninggal Allah tidak tentukan dia untuk berhaji. Tidak sedikit orang di sekitar kehidupan kita yang soleh Pak, ya Allah. Salat berjamaahnya jangan ditanya, rajin di masjid. Muamalahnya hebat Ustaz Jamil. Luar biasa. Baca Qur'annya, ya Allah. Begitu juga dengan salat duha. Tidak pernah lepas. Kurang-kurang ditambah wirid suratul waqiah setiap hari. Tapi Allah menentukan dia tidak katik bagian untuk berhaji Pak. Namun Allah sudah tetap mencatat niatnya untuk mendapatkan nilai pahala haji. Jadi haji ini adalah sebuah ibadah yang penuh dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kami sampaikan bahwa ibadah haji ini adalah ibadah kehormatan. Kenapa? Sebab orang yang berhaji ini adalah duyufullah, mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi tamu itu Bapak Ibu orang yang dipilih Pak untuk dapat kehormatan, diundang. Ya. Maka itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah bukan memilih yang banyak duit Pak, tetapi Allah mengundang siapa yang dianggap Allah pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jadi tamu Allah Pak, jadi tamu manusia kita udah luar biasa dipilih. Tidak usah kau kutik-kutik lagi nang. Memang suara aku ni yang jahat. Ya. Terputer-puter. Oh belakang tak kedengeran. Ya sudah baca lah kau, atur lah kau dah. Ya, taunya aku ngomong melah. Ya. Iya. Nah ini kami katakan kenapa dikatakan ibadah kehormatan jadi tamu. Kau dengar apa tidak? Manggut-manggut. Ya. Dengar ke? Ya. Jadi ini artinya jadi tamu, artinya orang yang dipilih dapat kehormatan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau jadi tamu manusia subhanallah, baru duduk Ustaz Sabtudin lah ngomong, jangan dicecep, lanjak ke. Ini namanya tanda kehormatan, tanda syukur daripada sahibul hajat untuk kehadiran kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Nih. Maka oleh karena itu bagi yang akan berhaji secara khusus,
Kami ingatkan kepada saudara kami Taufik Rahman dan Ustadz Sabtudin, sebagaimana ayat yang sempat kami kutip di awal, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini pesan Allah, hendaklah kalian sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Dalam tafsir Al-Maraghi, di situ dijelaskan, ayat ini merupakan penegasan Allah agar ibadah haji kita itu dilaksanakan jangan sampai masuk unsur riya, unsur sum'ah, kibir atau takabur, apalagi untuk ketenaran dan popularitas. Allah sudah mengingatkan. Lantas muncul pertanyaan Bapak Ibu, apakah ada Ustaz orang-orang yang memang niatnya tercela? Ada. Maka itu dalam sebuah hadis Bapak Ibu, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hijju qabla an tahijju. Berhajilah kalian sebelum kalian berhaji. Hadis ini singkat Pak, tapi syarat dengan makna yang mesti kita renungkan. Berhajilah kalian sebelum kalian berhaji, kata Rasulullah. Artinya pahamilah dengan baik hakikat dan makna ibadah haji sebelum kita benar-benar melaksanakan rangkaian ibadah haji. Sebab seluruh rangkaian ibadah haji itu penuh dengan makna, dengan i'tibar untuk menjadi praktek kita nantinya setelah kita kembali dari haji di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam kitab Ihya Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang sanadnya dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Sayati 'alan nas zamanun hum yahijjun wa la yuhijjun. Akan datang satu masa di mana manusia mereka berhaji, tapi pada hakikatnya kata Rasulullah mereka tidak mendapatkan nilai haji di hadapan Allah. Sedih Pak kalau renung ke hadis ini. Sedih. Ya. Karena kadang-kadang ada rasa haru tiba-tiba Bapak Ibu. Kalau renungkan hadis ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan hadis ini? Hum arba'atu asnaf. Siapa mereka? Orang yang pada hakikatnya, pada zahirnya mereka berhaji, mereka hadir, mereka datang bertalbiyah, tapi di hadapan Allah mereka tidak mendapatkan nilai haji. Ada 4 kata Rasulullah. Mudah-mudahan baik kita yang sudah berhaji, yang akan berhaji, khususnya yang akan tahun ini melaksanakan ibadah haji, semoga dijauhkan dari Allah dari niat-niat tercela seperti ini. Siapa mereka kata Rasulullah? Keempat kelompok ini. 1. Salatinuhum lin nuzha. Yang kedua, wa aghniyahum lit tijarah. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang keempat siapa mereka? Wa qurra'uhum lis sum'ah. Nauzubillah. Yang pertama para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya jabatan, punya kekuasaan kata Rasulullah. Pada saat itu mereka memaksakan diri berlomba untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tujuan mereka linnuzha, untuk pelesiran dan jalan-jalan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tujuan seperti ini. Yang kedua, wa aghniyahum lit tijarah. Orang-orang kaya dari golongan umatku, mereka akan melaksanakan haji berlomba-lomba, tapi niat mereka lit tijarah, nak berdagang, mencari keuntungan duniawi. Kemudian yang ketiga, siapa mereka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang fakir miskin maksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tujuan mereka menadahkan tangan minta sedekah, mencari-cari kesempatan. Fuqara di sini bisa bermakna secara maknawi, bukan fakir secara harta, tapi juga fakir dalam moral, akhlak dan rasa malu. Tidak sedikit Bapak Ibu orang yang belum waktunya berhaji, melobi sana sini, maksakan diri untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Ini fakir dalam rasa moral, dalam akhlak dan rasa malu. Yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qurra'uhum lis-sum'ah. Nah ini hati-hati para ulama, orang-orang terkenal. Mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Qari, orang-orang ahli agama, para ahli khutbah, juru dakwah kata Rasulullah. Tapi tujuan mereka lis-sum'ah, untuk mencari ketenaran dan popularitas, untuk mencari perhatian. Na'udzubillah. Nah inilah barangkali yang berkaitan dengan ayat tadi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah minta kita berhaji semata-mata untuk disempurnakan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk melengkapi nasab, status sosial, tidak.
Allah tidak minta kita datang dengan niat-niat tercela. Ini pergi haji Pak, dalam dompetnya SIM lagi masih di kantong ini nak nyupir apa Ustaz. Jadilah cukup di Palembang Ustaz Sabtudin, ya. Ke Mekah tinggal ke Lasim, ya. Lah, nak nyupir tidak sampai di Mekah. Ya. Jadi untuk apa bawa SIM? Ada yang bawa status duniawi jo, na'udzubillah. Maka itu ikhram yang kita pakai dalam berhaji, itu tanggal dan tinggalnya identitas keduniawian. Luluhnya seluruh identitas sosial yang kita miliki. Semua kita sama ketika kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Hayati kalimat ini, resapi, tanamkan di dalam hati. Maka ketika kita tanamkan dalam hati, kita resapi, tanpa sadar saat bertalbiyah, Bapak Ibu, meleleh air mata kita. Ya Allah, nih, bayangkan bagaimana di tanah air orang-orang yang begitu hebat ibadahnya, kesolehannya, ketaatannya, mereka merindukan untuk bisa beribadah seperti kita. Bayangkan orang-orang tua kita, Bapak Ibu, yang mereka belum sempat berhaji, tapi Allah mentakdirkan kita bisa berhaji. Dulu Bapak Ibu, dulu saat kami mengatakan untuk melaksanakan ibadah haji, kami ngomong, kebetulan wong tua kami masih hidup Pak saat itu. Anak ngomong, Bah, tolong doaku. Insya Allah tahun ini kalau tidak kati halangan, aku nak berangkat haji. Duduk berdua dalam satu kursi yang sama kami duduk. Ngelamun Bapak Ibu wong tuaku. Netek sebaju mata. Apa kata beliau? Ya Allah anakku, bagian kau pacak pergi haji. Umurku 78 tahun. Waktu itu barangkali aku sampai mati. Uji abah kate bagian aku nak pergi haji. Nah tapi ini Allah tentukan kau anakku. Kau pacak melaksanakan ibadah haji. Kalau kita renungkan ini Pak, pilu rasanya Bapak Ibu. Maka nikmati, resapi dengan baik perjalanan kita melaksanakan ibadah haji. Hayati apa pesan moral dari rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan itu. Semua ada falsafah. Maka ketika kita pahami, lebih lagi kita mampu melaksanakan pesan moral itu setelah kita kembali. Inilah yang akan membuka peluang pintu kemabruran ibadah haji kita. Memang ibadah haji Bapak Ibu, mabrur bukan tolak ukurnya di Mekah Pak. Bukan. Mabrur ibadah haji itu bukan diukur dari gamis Pak. Mabrur ibadah haji bukan diukur dari sorban. Ya. Mabrur ibadah haji bukan diukur dari peci berwarna putih. Bukan Bapak Ibu hadirin sekalian. Imamul Ghazali suatu ketika ditanya, Pak, bagaimana haji yang mabrur? Apa kata Imam Ghazali? Al-amal ba'dahu khairun min qabli. Amal sesudah dia berhaji lebih baik dari sebelum dia berhaji. Singkat Bapak Ibu, tapi sampai mati Pak, menyut mikir ke kalimat ini. Nih, berapa banyak orang Bapak Ibu saat menjelang ibadah haji Pak, nak berangkat, rajin ke masjid 5 waktu. Nah begitu balik haji, ngilang, tak muncul lagi. Itu namanya haji labi-labi. Ya. Tahu labi-labi Pak? Nih, nak berangkat haji, luar biasa Pak, rajin nian ke masjid, balik haji, ngilang. Tidak muncul lagi ke masjid. Ada tak yang itu? Ada apa banyak? Ya tak aku nanya baik, jawablah kamu. Nih. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi hati-hati. Kemabruran itu bukan diukur juga dari kepasehan seseorang berdoa Pak. Tapi ditentukan bagaimana kondisi hati dan amal setelah dia berhaji. Al-Imamun Dawawi dalam kitabnya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah mengatakan ketika ditanya bagaimana haji mabrur, apa jawab beliau? Allazi lam yukhalid bi syai'in minal ismi. Haji mabrur itu adalah haji yang tidak sedikit pun bercampur dengan perbuatan dosa. Nih Pak, bukan dari doa. Kalau doa yakin aku Pak, setiap kita nak berangkat haji pastilah nyiap ke senjata pamungkas. Ngapo? Karena berpikir balik haji gagek dipinta doa di masjid. Ya tak? No. Jadi itu bukan ukuran Bapak Ibu. Makanya juga kadang-kadang ada wong balik haji Bapak Ibu pergi kondangan nyamar Pak. Baru seminggu balik haji pergi kondangan baju batik, peci hitam. Diajak masuk dah galak nak duduk di luar. Alasannya panas, katik-katik. Dia tu takut suruh mimpin doa. Nih, kalau takut diminta untuk mimpin doa. Baca ke Ustaz. Kalau Ustaz Samsudin aku yakin Pak, lah banyak sangu beliau ini. Ya. Iya. Sebelum pergi haji lagi kita sudah tahu bagaimana Bapak Ibu aktivitas beliau. Apalagi setelah nanti kembali dari haji. Doa haji lah hafal Pak. Beliau nih. Aku taruhan beliau belum hafal.
Ya. Lah, bukan main lancar doanya. Allahumma ij'al hajjahu hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura in rajo sako tiga batu rajo bartopuro. Lanjut, sebutlah kalau. Ya. Nih. Bukan ukuran kalau itu ya yang menjamin kemabruran haji. Oh, hafal galau Pak Ustaz, doa tawaf. Bapak Ibu, tidak katik satu pun dalil hadisnya Nabi memerintahkan doa tawaf putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Tidak ada, Pak. Walaupun doa tawaf itu bersumber dari Nabi. Tapi itu aqwalul ulama. Karena doa itu dianggap simple, pas dengan jarak pelaksanaan setiap putaran tawaf, maka disepakati, doa tawaf putaran pertama dibaca ini, yang kedua dibaca ini. Kalau perintah dasarnya secara khusus tidak bakal ketemu kita Bapak Ibu. Kecuali dari rukun Yamani ke sudut Hajarul Aswad. Sayyidina Umar baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak baca galau-galau, sudah. Lanjak kalau Ustaz, 7 putaran Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aman Ustaz Sabtudin baca bahasa Inggris, lajulah depan Ka'bah. Berdoalah dengan bahasa Inggris. Oh my God, nice to meet you. Yes, pakam muji malaikat. Pak Sabtudin bahasa Inggris, ya lah. Iya. Apa nak pakai bahasa dusun? Lajulah, silakan berdoa dengan bahasa dusun. Yang dari Sekayu Pak depan Ka'bah, ya Allah, ngakaklah keju aku Kak Sen. Nah, di malaikat Sekayu ini. Ngapa Tuhan lagi dengarnya? Nih. Yang dari Oku, mungkin belajar dengan Ustaz Sayrozi sampai depan Ka'bah. Ya Allah, nyak asli jilmaku muring, ya Allah. Yo, ji malaikat, wat sambal jok-jok wat. Aduh. Nah, cuma jangan besar-besar, kaget dicuil oleh kawan sebelah, ya. Dikojah tiuh dipah ju jenah balak rupanya sama-sama dari komring galau, Pak. Nih. Jadi bukan ukuran. Yang dari Meranjat Pedamaran, lama itu bulo Bapak Ibu depan Ka'bah. Ya Allah, akui kau tak ada duit. Kalau tak kawi kau, aku tak sampai ke siko, ya Allah. Nih, jikawan Pedamaran bercaya ini. Itu bukan ukuran. Nih. Manusia Sabtudin ini akulah hafal Pak. Barangkali ku jingok pecahnya lah banyak sangunya Bapak. Buku manasik itulah tersek-lesek pecahnya Pak. Bulak-balik karena saking ya, digelut buku manasik panduan doa. Kalau hafal alhamdulillah Ustaz Sabtudin, tidak hafal jangan maksakan diri. Ini bolak-balik Bapak Ibu. Sampai nak berangkat masih ada hafal juga. Ujung-ujungnya nginget ke halaman doa tawaf putaran pertama halaman 40. Begitu tawaf, ya Allah, aku berdoa sebagaimana pada halaman 40. Engkau lebih tahu, ya Allah. Hai, uji malaikat kau nak ngakali. Nih. Ya. Itu namanya ngakali. Jadi itu bukan ukuran. Tapi bagaimana pesan moral ibadah haji itu dapat dilaksanakan setelah kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Jadi fokuskan Ustaz untuk ibadah. Kami ingatkan haji tahun ini kondisi panas yang luar biasa. Apalagi Menteri Agama sudah memberikan sedikit bocoran. Kemungkinan haji tahun ini jatuh haji akbar. Kemungkinan. Kalau jatuh haji akbar Bapak Ibu, jingoklah segala badui pojok gunung itu turun kalau Pak berhaji. Ya. Pasti lebih ketat pengamanannya. Ini luar biasa. Kenapa? Apakah memang ada keutamaan haji akbar? Ada. Barang siapa yang wukuf sama seperti hari aku berwukuf, kata Rasulullah, hari Jumat, maka keutamaannya seolah dia berhaji 7 kali pada tahun yang lain. Makanya orang-orang kadang-kadang berlomba Pak, kalau tahu bakal infonya haji akbar, memaksakan diri mereka untuk melaksanakan ibadah. Orang-orang Mekah sendiri Pak, bagi mereka yang punya kesempatan, yang tadinya tidak ada niat berhaji, karena tahu bakal wukuf jatuh hari Jumat, haji akbar, mereka mencari upaya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji Ustaz, ibadah fisik. Tawaf itu fisik. Sa'i itu fisik. Begitu juga dengan wukuf. Begitu juga dengan mabit, baik di Musdalifah dan di Mina. Begitu juga dengan melontar, baik Aqabah ataupun 3 jumrah. Semua dengan fisik. Jadi jangan dipelok gino. Omongan kawan-kawan di grup kita, di regu kita. Ngapa? Banyak-banyak jalan pagi tiap hari, cak sekitar 5 kilo. Keliling Kambang Iwak 3 putaran. Sampai sehari menjelang nak berangkat, keliling muter Kambang Iwak.
Berangkat Pak, baru hari pertama sampai di Mekah, sampai di Madinah, sakit betis, nak baca berjalan. Luas. Jangan maksakan jangan maksakan diri. Ada vitamin dimakan, ada obat diminum. Itu ikhtiar namanya. Ya, minta supaya kita disehatkan oleh Allah. Jangan meloi pola wong yang kadang-kadang acuannya cuma sekedar dengan urusan materi. Mentang-mentang banyak mawak sangu, gawe laju nak belanja dah usah lah Ustaz, melo yang mah itu. Plembang banyak Ustaz jualnya. Ya, kurma ada, banyu zam-zam ada. Ada jemaah haji Bapak belum berangkat Pak. Dalam buku notesnya lawang 40 nama ditulis. Ini kopiah, ini tasbih. Dah usah lah Ustaz. Mikir yang itu di Plembang Pak. Plembang banyak. Ini terpikir no. Segala boneka unta itu Pak yang pacak talbiah itu lagi dibelinya oleh nyai itu. Naik pesawat balik Bapak Ibu, lupa nyabut baterai. Begitu kapal pesawat bergoyang, labbaik Allahumma labbaik, pramugari pening Pak. Siapa bertalbiah dari tadi? Padahal jemaah tidur kalau. Rupanya Bapak, unta nyai tadi lupa nyabut baterai. Ucap pesawat berbunyi, labbaik Allahumma labbaik. Ya bukan berarti tak boleh belanja Ustaz. Kalau nak belanja silakan, tak apa-apa. Tanda cinta dengan anak cucung. Tadi nak ngomong nitip ke cucung. Jangan nitip baik, duit jajannya titip kelah juga. Oh ini kadang-kadang nitip ke anak cucung tapi tidak nitip duit jajan. Main-main besar aku. Nih. Jadi tidak usah dipikir kadang-kadang ini nak dibelikan, ini sorban, ini kopiah, sudahlah. Plembang Pak, banyak, ya. Ada yang nanya Bapak Ustaz, boleh tak kira-kira kalau oleh-oleh itu kau beli di Plembang? Tak kata larangan Ustaz. Ya. Lah, daripada mening ke kepala, sarom awaknya Pak. Kaget balik di sweeping oleh Garuda Pak. Ya lah, koper besar cuma tas tenteng. Nama mana ceritanya? Tidak sedikit Bapak yang disita oleh pihak Garuda, oleh pihak dari maskapai Saudi, telombok pecah gunung Bapak Ibu di Bandara Jeddah itu. Mak mana ceritanya? Jadi jangan pikir, jangan mengikuti pola seperti itu. Kalau nak beli di Plembang silahkan, tak kata larangan. Cuma kaget waktu balik ke Plembang Ustaz, sebut baik hadiah. Ya. Nah Bapak, aku nak ngenjuk hadiah. Lah hadiah. Namanya hadiah nak dibeli di mana pun tak kata masalah. Kita nih Ustaz yang berangkat nih bukan main, terkenang dengan yang tinggal. Niat hati tak salah-salah Bapak Ibu. Benar kan? Cuma kadang-kadang yang ninjuk nih galak ngeri, mau murid ke hati Pak. Ninjuk hadiah, jawabnya apa? Anu Ustaz, meli Mekah apa meli Madinah? Mbek baik, kena aku yang banyak cerita. Akhirnya mau balik haji laju timbul berbohong, jadi berdosa, ya. Lah iyo, bukan berarti tidak boleh Ustaz. Beli tak apa, silahkan. Atau kalau memang yang nak dibeli ke di Mekah nih Ustaz, kalau nak dicatat tolong diingat ada wong limo. MC yang mimpin Yasin, yang sambutan sama yang ceramah, belilah. Kalau nak beli ke di Mekah ya. Nah, tak masalah. Bukan MC. Terus apa aku ceramah. Lanjut. Iyo, kamu dari aku mulai ceramah tadi, kamu tuh ngawasi raya aku baik, kamu tak nyingok kaki aku. Malah kanan kiri kah? Kanan. Makanya tadi kata Sabtuddin, apa mak inilah nasib aku jadi laki-laki panggilan nih Pak. Nih. Terus, lanjut. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah kena uratnya Pak, lanjut. Ya. Begitulah barangkali yang sering berdakwah, Ustaz Sairozi, Ustaz Jamil, ya, Ustaz Asad, ngadapi jemaah ini bermacam-macam pola Pak. Ngadapi bapak-bapak kadang-kadang ingat ke ceramah, jangan ngajak bergocok. Iya. Lekal Ustaz, awas sih, ayo jigo. Apa maksudnya awas? Pakai ngancam dulu. Awas kalau lupa. Malam ini Ustaz tu ceramah di masjid kami. Ya kendak aku benar-benar baik. Jangan bercanda ngancam itu. Pakai nanya pula, cak mana Ustaz kayak malam nak dijemput apa tidak? Ujiku Pak, ini musim hujan. Kalau pacak jemput baik. Cak mana lah Pak Ustaz kalau pacak datang dewek. Tak usah nanya. Dia nanya minta jemput apa tidak? Giliran aku minta jemput. Suruhnya datang dewek. Kata agak budak itu. Nih. Ibu-ibu mah itu juga kadang-kadang Pak. Kalau minta ceramah. Alus tapi nyelekit. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, pacak tak kami nak makai Pak Ustaz? Sau dalam hatiku.
Nak make wah bahasanya. Bukan baut buruk barang second kami ni. Kalau Pak Ustaz pacak kami pakai, kami nak mempersiapkan diri. Ayu je ku. Alah kepakam bahasanya. Ya Allah, jangan bu kalau minta Ustaz ceramah itu, ya. Pak Ustaz, aku nih Bu A dari pengajian Masjid B, berhajat minta ceramah. Dingin juga hati kami. Nih, jadi sekali lagi Ustaz Sabtuddin, selain modal keikhlasan yang baik, ya, sabar-sabar Ustaz. Haji ini sabar-sabar. Ada wong ngomong kadang-kadang Bapak Ibu sabar sampai diubun-ubun. Kalau aku Pak ngerasa kenyo, sabar haji nih Pak, sekilan bocok kepala nah. Apalagi jadi ketua rombongan. Ya Allah, jadi ketua regu lagi ribet Pak, apalagi jadi ketua rombongan. Ngadepi perilaku jemaah yang bermacam-macam. Wong pergi haji nih Ustaz, tua galak muncul sifat udah kecil. Iya. Naik bus nak berebut Pak. Padahal sudah jelas, bus itu isinya 45. Katik lokaknya kursi itu hilang. Iya tak? Nak berebut, takut ketinggalan. Oi Bapak, sopir itu Pak, Bu, kalau penumpang kurang sikok belum berangkat bus itu. Jadi tak usahlah nak berebut-rebutan, dorong-dorongan. Gara-gara apel sikok rebut, boesan, terlalu jauh Pak, nak bermusuhan, nak sampai di Mekah sana. Lah, cuma kita ni raso-raso. Sikok wong, sikok apel, sikok wong, sikok jeruk. Jangan nak nyengkem dua, tomak itu. Bagi nasi kotak mah itu juga. Ya tak? Kalau ngambek dua, ya kalau sama ayu berdua dah apa-apa, aku ngambek ke punya wong rumah, dua. Ini dia sikok ngambek dua, dua ngambek tiga. Akhirnya ngelamun, mamang itu di pojok ngapo. Ah Ustaz, zolim nian wong, aku dah dapat nasi kotak. Kapan selidik? No, mamang itu lanjaknya. Ngambek jadi tiga, macam-macam Pak. Ya. Maka itu kita nak bijak Bapak Ibu. Kadang-kadang Pak, itulah rasa kebersamaan dan pengertian itu luar biasa Pak. Ada jamaah Bapak Ibu yang kadang-kadang tidurnya nak maki AC kalau. Yang tidak pacak maki AC Pak, bengek, pecak iwak sali bocok panggangan. Zolim nian Ustaz, wong dingin nian, aku tak pacak maki AC, tidur bawa ranjang selimut. Nih, yang tukang ngudut, jangan ditunggal ke samo-samo yang tidak ngudut. Tambah saro yang tidak ngudut Pak. Akhirnya yang tidak ngudut duduk di pojok tangga mah ngelamun Pak. Ngapo? Bengek Ustaz aku. Nih. Inilah artinya watak sifat manusia. Kadang-kadang muncul Bapak Ibu. Ditampilkan oleh ada yang sok nak mimpin, ada yang nak duluan, ada yang sok serba tahu, ada yang sok pengalaman, macam-macam Pak. Yang tomak ditunjukkan oleh Allah. Kalau sekarang lemah Pak, makin nasi bok, nasi kotak ya tak? Kalau dulu Pak, anak nemui zaman makan maki meja prasmanan itu Pak. Di Mina ini Pak, antara tenda dengan tenda spesial paling 1 meter Pak. Makan prasmanan, itu di Mina Bapak Ibu, hari tasyrik. Habis sholat kita takbiran. Kebetulan sholat zuhur Pak. Awal takbiran, rami, bergemuruh tenda itu Pak. Tahu-tahu ngecik. Kapan noleh ke belakang, tinggal 7 gelintir. Kemana yang lain? Begitu aku keluar tenda, antrian ngambek nasi kalau. Begitu giliran aku Pak, cuma dapat kubis tumis campur wortel keras itu. Yalah, sama sambal. Sudah, alhamdulillah. Nikmati. Jingok kawan Bapak Ibu, iwak tongkol goreng besar-besar itu Pak, 2 iris ngambek, pantas wah yang ini juga ngelanjak ini. Kita tak dapat dia ngentak dulu. Selesai Bapak Ibu makan iwak tongkol itu Pak, tidak terhabis, termakan secuil, ada yang sepotong, tidak disenggol. Tapi habis makan mereka saling tunjuk Bapak Ibu, ketawa-tawa. Seledek punya seledek, rupanya Pak Bu, tongkol goreng itu iwak asin, jauh kau jiku, makanlah kau. Inilah tomak. Sampai malam Pak, aku nak tidur ngelamun, ketawa dewe. Ingat kejadian siang tadi. Nah ini tomak Bapak Ibu. Jadi macam-macam, maka itu sabar-sabar Ustaz, ya. Al-jabar ilmu ukur, siapa tak sabar nyampak tersungkur. Itu istilah orang zaman dulu Bapak Ibu. Inilah perlunya sabar. Kadang-kadang cuaca panas, itu jadi pemicu emosi, jadi pemicu berdebat. Tapi terima galau-galau Ustaz. Hari panas, banyak-banyak wirid baca doa, ya. Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mudah-mudahan panas dijadikan Allah rasa badan kita sejuk. Berdoa minta kepada
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu ya Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali terakhir kami cuma sekedar berharap dengan titipan doa. Ustaz, kami tidak nitip yang lain-lain. Cuma ada dua Bapak Ibu, tidak katik jualnya di pucuk dunia ini kecuali di Mekah dan Madinah. Tak usah nitip yang lain, kecuali dua ini. Satu, tolong doa ke kami di depan Ka'bah. Kedua, tolong sampai ke salam kami kepada Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan antum disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan ya, diberikan kelancaran, keringanan, ya, lancar mulai dari berangkat, ya, berangkat Ustaz, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ya. Jangan lupa keluar kaki kanan. Tak usah dengar ke Ustaz omongan dong bahasa basic kanan kiri. Kadang-kadang ada pula yang pecah sok perhatian Bapak Ibu. Ada pula pecah sok pakam. Kaget Ustaz, kalau keluar rumah jangka kanan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tak usah belok-belok lagi, tak usah noleh ke belakang. Oi, man kelepeh tinggal belok. Lah. Elah. Padahal Ustaz nak berangkat ni bukan main. Aku yakin Ustaz Sabtudin tu tas koper itu 3 kali sehari ceret-ceret buka Pak. Sebelum berangkat ada jamaah Pak, berangkat lagi belum lah nak nukar tas koper. Ngapo? Lepas Ustaz seletingnya. Nih. Tuh Ustaz. Ya, jadi jangan dengar ke cerita-cerita yang model seperti itu. Ya, tuluskan hati, lapangkan dada. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Cuma sikok tadi jangan juga dilupakan kami. Sayyidina Umar Bapak Ibu ketika pamit kepada Rasulullah untuk melaksanakan ibadah umrah, apa kata Rasulullah? La tansani fi du'aika ya akhi. Jangan kau lupakan aku di dalam doamu wahai saudaraku. Kalau Rasulullah saja menitipkan doa kepada Sayyidina Umar, maka demikian juga dengan kita. Tak pula nak disebut ke sikok-sikok Ustaz. Ala kenemennya nak sebut sikok-sikok. Ya Allah, kabul kelak segala doa siapa orang yang minta didoakan kepadaku di depan Ka'bahmu yang mulia ini. Sampaikan juga salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum beserta rombongan disehatkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya pun sampai kembali dalam keadaan sehat walafiat, hajinya menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Baik keluarga yang ditinggalkan juga di tanah air, semoga disehatkan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali Ustaz, minta maaf kalau kepanjangan. Sekali lagi ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.